Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neti Armita, NPM 1911090218 dari kelas Fisika 6D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah Micro Teaching. Video ini merupakan video praktik mengajar dengan materi, usaha, dan energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah semua sehat. Oke anak-anak, sebelum kita mulai kelas kita pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Silahkan Farhan sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah berdoa dan sekarang Ibu minta coba anak-anak cek temennya di sebelah kanan dan kirinya, di samping, siapa yang kira-kira nggak masuk. Alhamdulillah, jadi hari ini lengkap semuanya ya. Jumlah siswanya ada 24 orang. Nah, sekarang Ibu tanya nih, siapa yang semangat untuk belajar fisika di pertemuan perdana kita? Nah, oke, good job. Kalian semua semangat untuk ngikutin kelas kita pagi hari ini. Jadi, kelas kita bisa kita langsung mulai dari sekarang ya. Nah, pada pertemuan perdana kita di semester ini, kita akan belajar mengenai usaha dan energi. Nah, anak-anak, perhatikan materi yang akan kita pelajarin hari ini ya, supaya dapat diingat dan mudah dimengerti. Nah, kita perhatikan gambar yang muncul di layar bersama-sama. Setelah kita perhatikan, muncul pertanyaan, apakah dari ketiga gambar tersebut semuanya melakukan usaha? Ada yang mau jawab? Ya, Sinta boleh jawab. Ya, benar banget. Semuanya melakukan usaha. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih pengertian dari usaha itu sendiri? Ada yang mau jawab lagi? Satria boleh jawab. Nah, benar nih apa yang dikatakan Satria, bahwa usaha adalah gaya untuk memindahkan sesuatu. Nah, untuk lebih jelasnya, dalam fisika, usaha adalah transfer energi dari sebuah benda karena adanya gaya yang menyebabkan benda tersebut berpindah. Secara matematis, usaha bisa dinyatakan sebagai hasil perkalian skalar antara gaya dan perpindahan, sehingga dirumuskan sebagai, ada yang mau jawab rumus dari usaha? Safira boleh? Nah, benar. Rumus dari usaha adalah W F dikali S, di mana W itu sendiri merupakan simbol dari usaha dengan satuannya itu Joule, dan F merupakan gaya yang satuannya adalah Newton, dan S itu sendiri perpindahan yang satuannya meter. Nah, perlu diperhatikan, usaha W bertanda positif jika gaya searah dengan perpindahan benda. Usaha W bertanda negatif jika gaya berlawanan arah dengan perpindahan benda. Dan usaha bernilai 0 jika benda tidak mengalami perpindahan. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, di sini ada sebuah gambar lagi nih.
Jika gaya yang bekerja pada benda membentuk sudut terhadap arah perpindahannya, maka besar usaha yang dilakukan gaya tersebut dinyatakan dengan persamaan W sama dengan F cos A dikali S, di mana alfa adalah sudut antara arah gaya dan arah perpindahan. Jadi kalau yang tadi itu cuma W sama dengan F dikali S, karena tidak membentuk sudut gayanya. Nah, yang ini karena gayanya membentuk sudut terhadap arah perpindahannya, rumusnya menjadi W sama dengan F dikali cos alfa dikali S. Sampai sini udah paham semuanya? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, bagus. Kalau misalkan udah paham di materi ini, kita lanjut ke contoh soal ya. Nah, kita lihat bareng-bareng contoh soalnya. Perhatikan gambar di atas. Sebuah benda seperti pada gambar di atas berada pada bidang datar. Pada benda tersebut bekerja sebuah gaya mendatar sebesar 20 Newton, sehingga benda berpindah sejauh 50 cm. Berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut? Ada yang mau coba jawab ke depan? Oke, Renata mau jawab, boleh? Kita perhatikan jawaban dari Renata ya, adik-adik. Nah, kita cek nih sama-sama hasil yang udah dikerjakan sama teman kita, yaitu Renata. Nah, coba kita kerjain bareng-bareng ya. Sama nggak sih sama hasil yang dikerjain sama Renata? Nah, pertama di sini kita tulis yang diketahui terlebih dahulu. Tadi yang diketahui apa? Gayanya, gaya simbolnya F, di mana F-nya gayanya tadi sebesar 20 Newton. Nah, apalagi tadi yang diketahui? S-nya benar. S-nya tadi yang diketahui 50 cm. Nah, kalau misalkan rumus di usaha, S-nya dalam satuan apa? Meter. Jadi kita ubah dulu sentimeter ke meter. Di mana 50 cm yaitu besarnya setara dengan 0,5 meter. Terus yang ditanya tadi usaha. Simbol dari usaha itu W. Kita tulis. Terus kita jawab. Rumusnya apa tadi? W sama dengan F dikali S. Nah, di mana kita masukkan nilainya. Nilai F tadi itu 20 Newton. Dan nilai S-nya itu 0,5. Nah, ini bisa kita operasikan. Ada 0, kita coret. 2 kali 5, 10. Satuan dari usaha yaitu joule, kita tulis. Jadi hasilnya adalah 10 joule.
Kita lihat apakah sama dengan hasil yang dikerjakan Renata. Oh, ternyata sama. Kita beri tepuk tangan teman-teman untuk Renata. Nah, keren banget nih. Renata udah bisa ngerjain contoh soal. Berarti anak-anak semua udah ngerti kan sama materi dari usaha tadi? Kalau misalkan udah ngerti, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, ini ada contoh soal lagi nih. Ada yang mau jawab bareng-bareng? Oh ya, kita kerjain bareng-bareng aja ya. Nah, kita kerjain yang pertama diketahui apanya. Kita tulis dulu. Pertama yang diketahui yaitu gayanya sebesar 50 Newton. Terus perpindahannya sebesar 8 meter. Dan sudut yang dibentuk alfa sebesar 60 derajat. Yang ditanya masih usahanya ya. Kita tulis ditanya usahanya. Kita jawab bareng-bareng. Tadi apa rumus usaha ketika diketahui ada sudut yang dibentuk? W, F, cos alfa dikali S. Nah, benar. Sekarang kita masukkan nilainya di mana gayanya F itu sebesar 50 Newton dan cos 60 nilai S-nya 8 meter. Kita tulis ulang 50. Cos 60 berapa? Ya, benar, setengah. Jadi kita tulis setengah di sini. Terus dikali dengan 8 meter. Ada yang bisa kita coret nggak nih? Nah, boleh kita coret 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi tersisa 50 dikali 4. Berapa? Ya, benar 200. Jadi besar usahanya sebesar 200 joule. Nah, udah paham anak-anak semua? Sudah, Bu. Nah, baik. Good job anak-anak. Kalau udah, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Nah, di materi berikutnya yaitu ada materi energi. Nih, konsep fisika yang erat kaitannya dengan konsep usaha yaitu ada energi. Kalau misalkan ada usaha, berarti ada energi yang mengikutinya. Nah, apa sih yang dimaksud energi itu sendiri? Ada yang tahu? Bimo mau jawab boleh? Nah, benar banget. Jadi, energi itu merupakan kemampuan melakukan usaha. Nah, secara umum, tanpa energi, kita tidak dapat melakukan kerja. Nih, kayak contohnya, kita ngedorong motor yang mogok. Nah, kita juga memerlukan energi loh untuk menggerakkan motor tersebut. Nah, pada saat yang sama, energi kimia dalam tubuh kita menjadi berkurang karena
ada sebagian energi kimia dalam tubuh berubah menjadi energi kinetik sepeda motor. Usaha dilakukan ketika energi dipindahkan dari satu benda ke benda lainnya. Nah, energi dapat berada dalam berbagai bentuk, seperti energi panas, energi cahaya, energi listrik, energi kinetik, energi kimia, energi potensial, energi nuklir, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bakalan belajar 3 bentuk energi. Nah, yang pertama, kita bakalan belajar energi kinetik. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu energi kinetik? Rahma mau jawab? Nah, bener banget. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki benda karena gerakannya atau kecepatannya. Jadi, energi kinetik ini berhubungan sama kecepatan. Nah, gimana nilai usaha terhadap energi kinetik? Jadi gini nih, usaha total yang bekerja pada sebuah benda sama dengan perubahan energi kinetiknya. Nah, untuk rumusnya yaitu usaha W sama dengan delta energi kinetik, di mana delta energi kinetik itu rumusnya setengah M dikali V2 min V2 V1, yaitu setengah dikali M dikali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, udah paham semuanya sama rumus usaha terhadap energi kinetik? Nah, jika udah, kita ke materi yang selanjutnya, yaitu ada energi potensial gravitasi. Di sini, energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya atau ketinggiannya terhadap suatu bidang acuan tertentu. Semakin tinggi benda di atas permukaan tanah, maka semakin besar energi potensial yang dimiliki benda tersebut. Nah, gimana sih nilai usahanya? Nilai usaha terhadap energi potensial gravitasi disimbolkan dengan rumus W sama dengan min mg H2 min H1. Atau, biar lebih mudah dapat kita tulis, W sama dengan delta EP atau energi potensial. Di mana delta EP itu rumusnya M dikali G dikali H1 min H2. Nah, M-nya tadi itu merupakan masanya, G merupakan percepatan gravitasinya, dan H adalah ketinggiannya. Nah, kita lanjut ke materi yang ketiga ya. Udah paham kan sama 2 materi sebelumnya? Nah, untuk materi yang ketiga ini ada energi potensial pegas. Kalau tadi kan energi potensial gravitasi, sekarang energi potensial pegas. Nah, energi potensial pegas berhubungan dengan benda-benda yang elastis, sepertinya misalnya pegas. Nah, sejumlah energi tertentu tentu dibutuhkan untuk meregangkan atau menekan pegas. Energi yang dimiliki pegas saat kondisi teregang atau tertekan merupakan salah satu bentuk energi potensial. Nah, bagaimana sih nilai usaha terhadap energi potensial pegas? Nah, mari kita tinjau sebuah pegas dengan konstanta K yang terletak di atas lantai licin. Nah, kita perhatikan gambarnya bersama-sama. Nah, di sini rumus dari usaha terhadap energi potensial pegas yaitu W sama dengan min delta EP atau sama dengan min setengah K dikali X2 kuadrat min X1 kuadrat. Nih di sini ada contoh soal. Pertama, ada sebuah benda berada pada ketinggian 40 meter dari tanah, kemudian benda itu jatuh bebas. Berapakah usaha yang dilakukan gaya berat hingga benda sampai ke tanah? Jika diketahui massa benda setengah kilogram dan percepatan gravitasi bumi
10 meter per sekon. Nah, kira-kira ini kita pakai energi apa ya? Nah, benar, kita pakai energi potensial. Karena tadi ada percepatan gravitasi bumi. Nah, ini kita yang pertama diketahui H1 yaitu 40 meter dan H2-nya 0 meter dan masanya 1,5 kilogram dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon. Jadi, nilai W-nya adalah, tadi kan nilai W-nya dari energi potensial sama dengan delta EP. Nah, di sini dijabarin W sama dengan MGH1 min MGH2 atau W sama dengan MG dalam kurung H1 min H2. Kita masukkan nilainya. Yang pertama ada MG 1,5 kilogram dikali 10 meter per sekon kuadrat nilai gravitasinya dan nilai H1-nya 40 meter min 0 meter. Nah, lalu diketahui ini 40 dikurang 0 kan 40 tetap. 40 kali 10 400. 400 dikali 1,5 hasilnya 60 joule. Berarti usaha yang terjadi pada benda yaitu sebesar 600 joule. Nah, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih bingung sama materi yang udah kita pelajarin hari ini? Boleh ditanyakan? Cukup, Bu. Nah, kalau misalkan udah cukup, berarti udah ngerti semua ya sama materi hari ini. Nah, itu adalah materi yang telah kita pelajarin di sesi kelas perdana kita kali ini. Untuk pengingat, anak-anak, Ibu akan berikan tugas yang bisa kalian akses di Google Form. Nah, nanti tugasnya ditulis tangan ya. Nanti dikumpul secara kolektif oleh ketua kelas biar Ibu bisa koreksi. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas antusias anak-anak semua. Ibu ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan Ibu dalam mengajar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.